Selamat pagi. Pak Taufik mau mengganggu waktunya, ada waktu nggak? Oh, ya kebetulan saya cuma lagi ngecek LMS untuk guru penggerak, tapi tidak ada hal-hal yang penting untuk dikerjakan saat ini. Monggo bisa. Oh iya, mau diskusi tentang pembelajaran? Oh, monggo. Nggak apa-apa. Gimana? Apa ada yang bisa saya bantu? Gini Pak Taufik, kan selama pandemi ini saya kan mengalami banyak kesulitan dalam pembelajaran. Oh gitu. Jadi dengan konsultasi, siapa tahu dengan konsultasi, dengan diskusi nanti bisa menemukan solusi, bisa biar pembelajaran di kelas biar bisa lebih efektif. Ya, gitu. ya. Selama ini memang kita daring, itu pasti banyak masalah ya. Dari rencana Mbak Putri ketemu saya, kita ngobrol nantinya. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari Mbak Putri apa? Ya karena ini tentang pembelajaran, otomatis saya inginnya biar pembelajaran di kelas itu bisa efektif, kemudian nanti proses pembelajarannya bisa menyenangkan, bisa tercapai tujuan dari pembelajaran, dan hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, ya, semua guru juga ingin kayak gitu. Iya. Oke, sekarang gini, Mbak Putri mungkin bisa menceritakan kira-kira permasalahan yang dialami oleh Mbak Putri itu seperti apa toh? Gini, saya kan guru IPA kebetulan. Padahal kalau IPA itu kan apa ya? Nyawanya IPA itu kan kalau praktikum, namanya anak-anak itu bisa memahami suatu hal itu kalau dengan cara praktikum, dengan cara mencoba sendiri. Tetapi permasalahannya sekarang kan masih pandemi, pembelajaran di sekolah juga masih terbatas. Kemarin sempat ada PTM terbatas, itu juga pembelajaran di kelas hanya 40 menit. Ya, itu 40 menit. Ketika hanya 40 menit, apalagi banyak daringnya. Ketika anak-anak saya minta untuk melakukan praktikum itu mengalami kesulitan. Oh gitu. Kesulitan untuk praktikumnya di bagian mana ya? Kesulitannya itu kalau seandainya di kelas, pas PTM terbatas, mau saya ajak ke lab, ternyata waktunya hanya habis untuk perjalanan dan persiapan. Jadi nggak bisa praktikum di sekolah itu nggak bisa. Jadi terkait alokasi waktu ya. Ada lagi hambatan yang dialami Mbak Putri untuk praktikum? Kemudian ketika anak-anak saya minta waktu praktikum di rumah, waktunya kan saya anggap lebih longgar. Kalau di sekolah hanya 40 menit, kalau di rumah kan mungkin waktunya lebih banyak. Ternyata anak-anak juga nggak bisa praktikum. Karena ketika saya tanya kenapa kok praktikumnya bisa, ada beberapa yang menjawab alat bahannya tidak lengkap. Kemudian ada yang menjawab kesulitan untuk merangkai alat, kesulitan untuk melakukan praktikum. Karena praktikum tanpa didampingi itu ternyata anak-anak masih kesulitan. Anak-anak SMP kan mereka untuk mencoba hal baru, untuk melakukan praktikum ternyata masih kesulitan seperti itu. Oh gitu, berarti yang dalam Mbak Putri ini masalahnya adalah IPA itu harusnya ada praktikum, tetapi karena daring, pandemi, jadi untuk alokasi waktu ketika PTM terbatas itu tidak cukup. Kemudian kalau mau dilaksanakan secara daring, ternyata juga banyak kendala. Antaranya tadi apa? Alat dan bahannya tidak lengkap lah gitu. Kemudian juga ya karena kita juga SMP, anak SMP berarti butuh pendampingan juga ya. Pendampingan. Oke. Orang tua pendamping ternyata juga kesulitan. Juga. Oh ya. Oke, dari kesulitan ini apa yang ingin Mbak Putri dapatkan atau solusi apa yang ingin Mbak Putri terapkan agar nantinya bisa berjalan dengan baik? Kalau saya itu pernah ini loh, di YouTube itu pernah lihat ternyata ada guru yang mencoba mempraktekkan praktikum tapi menggunakan virtual lab. Nah, jadi praktikumnya itu secara virtual. Jadi bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP. Ya virtual lab praktikum tapi secara virtual. Jadi itu tapi saya belum mempelajarinya bagaimana cara kerjanya, gimana tuh saya belum mempelajari, baru melihat ada yang menggunakan virtual lab seperti itu. Mbak Putri sudah terpikir ya untuk gambaran pada virtual lab karena pernah lihat dari YouTube. Kira-kira apa lagi Mbak Putri yang bisa mungkin terpikirkan oleh Mbak Putri untuk mengatasi masalah ini?
mungkin kalau seandainya anak-anak mencoba di rumah, kayak membuat video tutorial praktikum, kemudian nanti diupload di YouTube, sehingga anak-anak bisa mengakses, bisa mengikuti step by step yang sudah disampaikan pada video tersebut. Kepikirannya dua hal itu, jadi pakai virtual lab atau pakai video tutorial. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan rencana dari Mbak Putri tadi, yang pertama apa tadi Mbak Putri? Untuk rencana aksi agar solusi atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi Mbak Putri sampaikan. Yang pertama pakai virtual lab ya. Kemudian yang kedua pakai video tutorial. Berarti video tutorialnya diupload di YouTube biar mudah mengakses. Gitu. Jadi anak-anak dimanapun, kapanpun bisa melihat, bisa mengaksesnya. Saya sih pikirannya seperti itu. Kalau misalkan rencana aksi itu dilakukan, ya dua-duanya atau salah satu dilakukan, kira-kira untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi Mbak Putri untuk mengatasi masalah ini, kira-kira apa ya ukurannya? Pertama, kalau yang non praktikum itu mesti ada LKPD-nya. Ketika anak bisa melakukan praktikum, otomatis yang paling pertama langsung terlihat adalah dia bisa mengerjakan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya nanti bisa terisi sesuai dengan yang dilakukan siswa. Kemudian nanti ketika dia itu sudah mencoba praktikum, otomatis materinya itu lebih dipegang. Dia konsep-konsepnya sudah tahu. Jadi ketika saya jelaskan materi, anak-anak lebih mudah menerima. Sehingga nanti ketika hasil akhirnya itu berupa mungkin ulangan harian atau berupa PTS, PAS, anak-anak tidak akan mengalami kesulitan lagi untuk materi-materi yang sudah dia mencoba sendiri. Terkait untuk praktikumnya, dengan tadi Mbak Putri mengatakan virtual lab, kemudian juga video tutorial, ukuran keberhasilan dari praktikumnya itu seperti apa Mbak? Keberhasilannya bagaimana saya juga masih bingung karena virtual lab-nya itu masih raba-raba. Mungkin nanti ketika saya sudah mempelajari virtual lab itu lebih lanjut, saya bisa lebih memahami lagi. Jadi kan kalau sekarang kan baru pengen percobaan ini, tapi pakai aplikasinya kan belum lihat yang ada di sana. Tapi mungkin kalau seandainya nanti ada LKPD-nya disesuaikan, bisa mengerjakan LKPD-nya itu dengan baik. Berarti anak bisa mengerjakan LKPD praktikum dengan baik melalui virtual lab dan juga tutorial dari YouTube yang Mbak Putri buat gitu ya. Bagus, berarti Mbak Putri sudah secara tidak langsung sudah menemukan solusinya, yaitu pakai virtual lab dan juga video tutorial. Nah sekarang untuk dapat melaksanakan dari rencana aksi yang sudah Mbak Putri rancang tadi, kira-kira butuh komitmen nggak? Butuh ya kan? Nah, komitmen apa yang dibutuhkan oleh Mbak Putri untuk bisa melaksanakan rencana aksi ini? Pertama, mesti harus banyak meluangkan waktu ya. Karena virtual lab itu adalah hal baru bagi saya. Saya belum pelajari caranya, saya belum pelajari aplikasinya bagaimana, mesti butuh waktu. Kemudian yang kedua kedisiplinan, karena belajar tapi kalau nggak ada waktu, tenggang waktu, kali ini kan ada targetnya akan saya gunakan di kelas waktunya hari seandainya minggu depan. Berarti itu kan saya harus disiplin untuk biar ketika saatnya itu akan digunakan sudah siap semuanya. Itu yang kedua. Kemudian komitmen yang ketiga mungkin dari saya biar tetap konsisten ketika menggunakan hal itu. Saya konsisten agar tidak tidak berpikir untuk mencoba hal yang praktikum yang dengan cara yang lain. Jadi virtual benar-benar menggunakan itu secara seutuhnya. Fokus gitu ya? Iya, fokus. Oke, komitmen sudah dibuat. Kira-kira apakah Mbak Putri butuh bantuan? Kira-kira agar komitmen ini berjalan kan siapa yang sekiranya bisa membantu dari komitmen Mbak Putri ini? Pak Darno, itu kan guru sama guru IPA. Mungkin nanti saya bisa belajar dari beliau tentang bagaimana cara penggunaan virtual lab. Mungkin beliau sudah pernah menggunakannya juga. Nanti mungkin bisa untuk diskusi. Kemudian saya juga sudah menghubungi Bu Helwa.
biar dia bisa mengingatkan saya ketika saya sudah melupakan atau komitmen saya sudah mulai melenceng, dia bisa mengingatkan saya. Biar apa tujuan saya biar bisa tetap tercapai. Berarti sudah ada gambaran ya siapa yang bisa membantu ya, itu Pak Darno tadi untuk yang berkaitan dengan virtual lab, kemudian juga Mbak Iwa untuk yang mengingatkan ya, terus melaksanakan komitmen untuk rencana aksi ini. Oke, bagus. Nah sekarang tadi rencana aksi sudah, komitmen sudah, kira-kira kapan? Nah, kapan mau melaksanakan rencana aksi ini? Kira-kiranya? Saya rencananya akan saya lakukan 2 minggu lagi. Sekarang kan materi, kebetulan kelas 8 itu materi selanjutnya, materi terakhir itu tentang alat optik. Itu ada cermin, ada lensa, dimana ketika anak-anak itu tanpa praktikum, tanpa percobaan itu akan sangat susah untuk memahami materi itu. Jadi rencananya akan saya gunakan untuk 2 minggu lagi. Jadi minggu ini saya gunakan untuk persiapan, minggu depannya lagi untuk membuat LKPD dan menyesuaikan kemudian sosialisasi ke anak tentang aplikasinya. Dan minggu depannya lagi ingin saya gunakan. Jadi saya ingin mencoba anak-anak saya ajak untuk praktikum menggunakan virtual lab. Oke, berarti sudah gamblang ya, sudah jelas ya tujuan tadi Mbak Putri kesini tadi untuk mencari solusi terkait dengan praktikum yang secara PJJ ternyata kesulitan. Tujuannya itu, kemudian tadi kita sudah ngobrol bareng, ternyata Mbak Putri menemukan solusi diantaranya virtual lab, kemudian juga video tutorial yang akan dapat di YouTube. Kemudian juga komitmen sudah didapatkan, tadi minta bantuan dari Pak Darno dan juga Mbak Iwa ya. Kemudian juga alokasi waktu atau kapan mau mulai beraksi adalah sekitar 2 minggu depan di materi baru. Iya, materi baru alat optik. Berarti sudah ketemu solusi dari masalahnya? Alhamdulillah sudah. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rencana aksi tadi yang sudah dijalani, ya sudah direncanakan dan sudah berbagai macam komitmen yang sudah dibuat, mudah-mudahan menjadikan solusi dari permasalahan yang Mbak Putri alami, kemudian dari pelajaran IPA tadi bisa memberikan pelayanan praktikum kepada anak. Mudah-mudahan bisa lancar. Amin. Ya. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama Mbak Putri. Halo, perkenalkan saya Arifah Putri Kurniawati. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Muntilan. Untuk hari ini saya sudah mengikuti kegiatan coaching. Saya sebagai coach dari CGP Pak Taufik. Alhamdulillah setelah melalui kegiatan coaching hari ini, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan pembelajaran yang saya alami. Yang tadinya saya memiliki permasalahan yaitu ketika pembelajaran IPA ternyata susah kalau tanpa praktikum. Selama ini saya mencoba untuk anak-anak, saya minta untuk praktikum sendiri di rumah, ternyata masih kurang efektif karena kurangnya alat bahan. Kemudian anak-anak juga tanpa bimbingan, tanpa didampingi langsung oleh guru ternyata masih mengalami kesulitan. Solusi yang saya dapat dari kegiatan ini, saya bisa melakukan yaitu pembelajaran IPA praktikum dengan menggunakan virtual lab. Diharapkan dengan kegiatan pembelajaran di mana ada kegiatan praktikum walaupun menggunakan virtual lab, anak-anak bisa mencoba sendiri, melakukan sendiri kegiatan atau pembelajaran sesuai dengan materi yang ada. Sehingga ketika anak itu mencoba sendiri, diharapkan dia akan lebih mengena dan dia akan lebih memahami materinya tersebut. Melalui kegiatan coaching ini, saya bisa jadi mengetahui tujuan apa yang ingin saya tuju, jadi tujuan dari pembelajaran dari itu apa. Kemudian juga saya bisa mengidentifikasi masalahnya, dan saya bisa merencanakan aksi
rencana yang saya lakukan yaitu melakukan pembelajaran diselingi dengan diikuti dengan kegiatan praktikum menggunakan virtual lab. Kemudian saya bisa menemukan komitmen apa saja yang harus saya lakukan, yaitu komitmen waktu, harus mau meluangkan waktu untuk belajar virtual lab lagi, dan komitmen waktu disiplin sehingga ketika pembelajaran itu akan digunakan, saya sudah siap untuk mengajak anak-anak melakukan percobaan menggunakan virtual lab. Terima kasih. Dari kegiatan coaching hari ini, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran di sekolah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Taufik, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini saya belajar untuk mempraktekkan coaching model Tirta. Di sini saya berlaku sebagai coach dan teman saya Ibu Arifah Putri sebagai coachingnya. Selama melaksanakan kegiatan coaching ini, saya mendapatkan banyak pengalaman. Di antaranya adalah saya belajar bagaimana untuk bertanya yang baik, bertanya dengan pertanyaan yang efektif dan terbuka, sehingga dapat menggali informasi yang dialami oleh coaching. Di antaranya menggali tentang apa tujuannya untuk coach hari ini, kemudian menggali identifikasi masalah-masalah apa yang dihadapi oleh coaching, kemudian juga menanyakan apa rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan juga bagaimana tanggung jawab dalam bentuk komitmen-komitmen dalam menjalankan rencana aksinya sehingga menjadi solusi dari permasalahannya. Begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan dengan belajar coaching kali ini, yang tentunya bermanfaat bagi saya selaku guru, sehingga keterampilan coaching ini dapat saya manfaatkan dalam berbagai hal, terutama berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran, baik itu permasalahan dari guru, permasalahan dari murid, sehingga saya dapat melaksanakan coaching dengan baik. Berkaitan dengan coaching kali ini, jika kita kaitkan dengan pembelajaran, terutama pada peserta didik, ini sangat bagus, terutama dalam kaitannya dengan sistem AMONG. Ini sangat mendukung dari sistem AMONG, di mana coach ini hanya menuntun dari coaching untuk menemukan solusinya, bukan memberikan solusi atau memberikan tips. Karena dalam coaching ini solusi berasal dari coaching itu sendiri. Solusi berasal dari yang punya masalah itu sendiri. Sebagai coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang dapat membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Tentunya ini sangat bermanfaat jika saya bertemu dengan peserta didik yang bermasalah, yang memiliki kendala, bisa saya gunakan kemampuan untuk coaching ini, bertanya kepada peserta didik apa masalahnya, apa tujuan yang ingin dicapai, kemudian kira-kira dari peserta didik itu sendiri punya rencana solusi seperti apa, dan juga memiliki target-target yang jelas sehingga peserta didik ini dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya dan juga dapat beraksi dengan bagus dan memiliki tujuan yang terukur dan terarah. Terima kasih atas kesempatannya dalam kegiatan calon guru penggerak ini, sehingga saya dapat berlatih untuk menjadi coach yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.